pendapatan ya per bulan ya tinggal ngarikan aja, misal rayakan 10.000, nggak usah kita maksudnya terlalu tinggi ya, jual 10.000 satu indukan, anaknya 100-150 kan udah 1,5 juta kali berapa induk, itu aja sih, maksudnya lumayan lah kalau per bulan 10 ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono, pemilik dari Mutia Diskus. Pekerjaan saya saat ini, pekerjaan utamanya karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Untuk tempatnya ini, farm saya ini ada di Kebon Manggis 2, Gang Ejetian nomor 46, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Awal mulai piara diskus sekitar 2017 akhir, 2018, sebelum Covid umpamanya. Sebelum Covid saya baru mulai, benar-benar mulai nol banget itu sebelum Covid. Berarti udah jalan tahun keempat, kelima ya, hampir kelima. Pertama kali melihat diskus nih, melihat dulu. Lihat tuh di Pasar Parung, Pasar Parung, terus saya coba beli, pertama kali langsung lihat, beli, saya coba pelihara waktu itu. Nah, karena waktu awal-awal benar-benar nggak ada pengetahuan tentang merawat diskus, ya beli sampai rumah nggak tahan lama, cuma 2-3 hari udah mati. Kalau pengalaman pertama ini banget, maksudnya susah banget, gagal terus. Saya beli bawa pulang mati, beli bawa pulang mati, belanja terus, beli belanja mati, sampai namanya kita rumah tangga ya, dilarang sama istri, udahlah ikan mahal-mahal ngapain, nggak bisa dirawat gitu. Sampai suatu saat tuh ketemu breeder, baru saya beli di tempat beliau, sekalian dikasih ilmu-ilmunya. Nah, sampai sekarang baru bisa mulai hidup, mulai bisa ngerawat sambil dapat bimbingan terus. Awal-awal nggak ada kepikiran untuk budidaya, apalagi punya akuarium sebanyak ini ya. Kalau ini untuk kelas penghobi kayak saya kan termasuk banyak. Awal-awal nggak kepikiran mau breeding apa-apa, cuma kan ini mungkin buat semua penghobi diskus, beli diskus itu nagih ya. Kalau udah hidup, beli kecil hidup, ntar lihat yang gede pasti kepingin, lihat jenis lain kepingin. Nah, akhirnya kan ngumpul banyak. Terus kalau nggak buat breeding, buat apa gitu kan. Awal-awal juga nggak ada kepikiran jual lagi, ngumpulin jual nggak ada. Terus ada yang masang, baru kepikiran di breeding, terus dapat bimbingan dari teman-teman juga, udah akhirnya jalan nyoba breeding. Kalau awal perjalanan dari satu akuarium ukuran 60-30, itu akuarium masih ada juga, kebetulan ngumpulin ikan, piara, terus beli yang agak gede, ada yang nyampe masang dari satu dua pasang pertama bisa nelur tuh, belum bisa netes apa-apa, nelur aja kan udah bahagia banget. Nah, terus penasaran, beli indukan yang udah jadi, udah mulai berani tuh beli indukan satu pasang, bisa netes, walaupun belum bisa gendong sama yang gedein, masih hilang juga anakannya. Terus beli lagi sepasang, akhirnya tambah gitu. Yang tadinya cuma satu tank, akhirnya terpaksa beli tank lagi, bikin lagi gitu. Perjalanan dari awal sampai bisa breeding aja Om, sekitar 1 tahun, termasuk lama ya untuk waktu itu, karena nyari informasi kan agak susah, mau cari teman yang mau berbagi ilmu susah, dia nyari tempat kita belajar susah, jadi agak lama. Setahun pertama sekitar
punya satu rak itu 3 susun, terus beli lagi indukan, akhirnya bisa 3 susun. Sekarang posisi saya udah ada sekitar 24 indukan yang aktif. Kalau total akuarium sekitar 75-an buat racing sama breeding ya, total ada sekitar 75. Kalau buat kendala atau kegagalan ya, kendala lah Om, jangan bilang gagal. Karena kalau udah ngomong gagal jadi males nyoba kan. Kendala tuh kalau diskus hal yang wajar ya, maksudnya emang ikannya kan penuh tantangan. Kenapa apa? Pernah 2 kali selama 4 tahunan ini, pernah 2 kali. Yang pertama selamat tuh, cuma beberapa tank yang parah. Nah untuk yang kedua, satu rumah nih benar-benar satu farm ya, satu farm kena semua. Anakan, untung anakannya yang doain ke bawah, yang fatalnya itu mati semua. Tapi alhamdulillah yang doain ke atas sampai induk-indukan masih, jadi masih bisa lanjut sampai sekarang. Kalau untuk kendala meretel, pastilah semua ngalamin. Meretel, rayakan tuh pasti semua ada lah. Tapi kan kita namanya juga udah jadi ngarahnya ke usaha kan, jangan bosen-bosen cari tahu ngerawatnya, cari tahu obatnya, treatmentnya gimana. Panen pertama kali di tahun pertama bisa benar-benar breeding. Saya masih ingat cuma panen 27 ekor. Itu udah seneng banget. 27 ekor, 1 ekornya sekitaran 1 in kali ya. Itu laku 23.000. Dibeli temen lewat aplikasi, salah satu aplikasi gitu kan, saya posting waktu itu nyoba. Ya dari panen yang pertama jadi motivasi ya, kita makin semangat lah. Termasuk keluarga, makanya istri yang tadinya nentang, bener-bener nentang, nggak setuju kalau ngelanjutin piara ikan diskus ini. Istri udah mulai seneng tuh, oh ternyata bisa ada hasil, walaupun kalau dihitung-hitung kan masih jauh dari untung ya, nutup impas aja kan belum. Tapi paling enggak buat penyemangat kita sekeluarga nih, biar bisa lanjut gitu kan. Terus akhirnya saya nambah berani tuh bikin akuarium. Jadi akuarium di rumah saya kebetulan juga nggak beli jadi, oh maaf, karena dulu emang dari nol pengen maju, tapi ya pelan-pelan bikin satu bikin akuarium, nambah beli indukan, sama semakin tahu kualitas ya, jenis sama kualitas. Kalau awal-awal kan yang penting beli, asal masih namanya diskus masih dibeli. Kalau makin kesini makin tahu ikan yang agak bagus gimana, yang bagus gimana gitu. Jadi mulai berkembang lah, menyesuaikan perkembangan pasar juga, tren juga. Untuk saat ini indukan ada sekitaran 24 pasang. Berarti kalau untuk hasil rayakan, kalau diskus rata-rata dibikin rata-rata kecil aja, 100 ekor lah satu indukan, tinggal kali 24. Berarti sekitaran sebulan ya itu 100 kali 24 induk ya. Cuma nggak terus, artinya nggak semua indukan itu 100% jadi ya, namanya ada kendala. Paling nggak masih di atas 50% lah, misal 100 kali 24, berarti seribuan masih ada per bulannya rayakan ya. Perawatan harian kan tiap hari ganti air Om, karena di tempat saya cuma pakai filter biofoam, nggak ada filtrasi sentral powerhead gitu ya.
terus saya kerja. Kok bisa gitu ya? Kebetulan saya dibantu istri. Jadi kalau siang saya kerja, istri yang bantu sifon. Sedapatnya lah, kadang dapat separuh dari jumlah akuarium, nanti saya pulang kerja nerusin. Tapi khusus indukan saya yang treatment, karena orang rumah belum berani ya. Nyifon yang masih ada rayakannya kecil itu belum berani. Untuk biaya pakan dulu, saat ini nih rata-rata perharinya sekilo cacing beku ya. Kalau untuk vitamin mungkin cuma kecil lah, kalau vitamin per bulan paling 100-200 ribu cukup. Obat juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk listrik mungkin sejutaan ada. Karena air main terus tiap hari. Kalau di total pengeluaran misal cacing sekilo 40 ribu, sekitar ya 2,5 jutaan, 2,5 juta 3 juta untuk biaya perawatan operasional ya, operasional ikan. Ukuran yang siap jual kalau di tempat saya Om, jadi mulai dari rayakan sapi, lepas sapi yang sudah makan cacing beku full ya, itu udah bisa dibeli sama konsumen ya. Cuma kalau untuk rayakan saya nggak jual eceran per 10 per 20 enggak. Jadi untuk rayakan langsung per akuarium. Rata-rata per akuarium isinya ya sekitar 100 sampai 150 ekor yang ukuran 1 cm 2 cm. Kalau untuk jenis ukuran dulu ya, ukuran rayak sampai 4 in kebetulan kalau sekarang ada, udah bisa gedein sampai 4 in Om. Jadi mau beli yang rayak ada, yang 2 in ada, 3 in ada, 4 in ada, indukan pun ada kebetulan. Untuk jenisnya ada red melon HB, sun merah, golden, blue diamond, leopard snakeskin, leopard sakura ada, albino golden sedikit-sedikit masih ada, sama white diamond ada. Itulah masih yang gitu. Kalau untuk jenis-jenis yang baru, kebetulan baru mulai coba breeding, anakannya belum siap jual. Untuk kisaran harganya rayakan sesuai harga pasaran, mulai 10.000. Ukuran 2 in mulai ya sekitaran 70-an ya. Sama untuk harga kita ngikutin pasar aja. Kalau untuk pendapatan ya per bulan ya tinggal ngarikan aja, misal rayakan 10.000, nggak usah kita maksudnya terlalu tinggi ya, jual 10.000 satu indukan, anaknya 100-150 kan udah 1,5 juta kali berapa induk, itu aja sih, maksudnya lumayan lah untuk kelas kayak saya nih yang karyawan, maksudnya bisa ini banget lah buat support income kita ya. Jadi nggak ada ruginya untuk teman-teman yang mau nyoba budidaya diskus, itu bagus banget, prospeknya bagus, hasilnya juga lumayan lah, alhamdulillah. Kalau per bulan 10 ya ada. Buat teman-teman semua, jadi nggak usah ragu lah buat melangkah ya, nggak usah takut. Jadi kayak saya nih, dulunya nol, terus breeding, bisa jual rayakan, jual diskus 2 in. Sekarang alhamdulillah udah mulai jualan pakan ya, kayak cacing beku, burger. Jadi buat tambahan income lah. Jadi buat nambah-nambah ini biaya operasional Om, dari ikan untuk ikan lah. Jadi kantong kita aman, semua dari ikan.
Untuk teman-teman yang mau budidaya, terutama yang baru mau mulai, masih takut-takut dengar katanya diskus susah, katanya diskus rewel, itu nggak usah dengerin. Contoh saya lah, contoh saya dulu bener-bener nol, dari pasar bawa sekantong, memang mati sih nggak langsung berhasil. Cuma kalau sekarang informasi kan lebih mudah didapat, kayak dari YouTube, dari googling banyak lah, atau kita silaturahmi ke tempat breeder, itu pasti dikasih tahu, gampang. Makanya nggak usah takut, coba dulu. Yang penting miara diskus itu disiplin, sabar ya, terus jangan gampang nyerah. Disiplin artinya apa kata breedernya atau sellernya, suruh A ya ikutin A, B ikutin B. Secara teori memang diskus kan kayak parameter harus sekian, airnya harus kayak apa, memang itu secara teori. Cuma kalau diterapin, ikan diskus tuh ikan yang gampang beradaptasi, jadi nggak usah takut, asal step-stepnya ikutin dengan benar. Misal ada pemula yang mau datang, mainlah mampir ngopi ke sini, ngobrol-ngobrol, open kok, saya juga nggak pelit. Maksudnya apa yang saya tahu pasti saya kasih tahu. Nyoba aja, yang penting siapin apa airnya, tempatnya yang layak buat diskus. Ya buat teman-teman yang mau pengen miara nih, pengen miara diskus, bisa datang ke tempat saya. Tempatnya gampang dicari kok, ketik aja Mutia Diskus di Google Map, udah nyampe depan rumah. Atau pesen online bisa via Tokopedia, bisa lewat Shopee bisa. Kalau mau kesini juga lebih, maksudnya lebih fair ya, orang lihat ikannya langsung. Yang mau nego juga boleh, nego-nego di sini milih sendiri, lebih enak. Jadi nggak ada dusta di antara kita gitu. Kalau untuk nomornya ya, nomor kontak saya 0821 2210 3779. Tiap hari bisa Om. Tapi kalau tiap harinya masih Senin sampai Sabtu ya, maksudnya saya kan pekerja, jadi bisanya malam. Kalau untuk Sabtu Minggu seharian ada, bisa siang bisa, malam boleh. Yang penting info lah, kontak-kontakan dulu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai miara diskus, ikutin stepnya, sabar, jangan gampang menyerah, tetap semangat.